Dilanjut dari termohon untuk 176. Baik, Dari terima kasih Yang Mulia. Lahat, Ya. silakan. Jawaban termohon terhadap permohonan nomor perkara 176 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Identitas termohon dan kuasa mohon dianggap dibacakan. Eksepsi, ada 3 eksepsi yang kami ajukan Yang Mulia terkait kewenangan mohon dianggap dibacakan. Berikutnya terkait kedudukan hukum pemohon, ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B, selisih suara. Berapa selisihnya, Pak? Selisih suara pemohon dengan pihak terkait 30.508 atau 12,11%, sementara ambang batas menurut ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B 1,5% atau sejumlah 3.779. Selanjutnya permohonan pemohon obskur atau tidak Ya, itu jelas, dianggap dibacakan. mohon dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan angka 3 bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 dalam tabel mohon dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil-dalil pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang disampaikan oleh pemohon, termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut. A. Tidak benar ada seorang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari 1 TPS pada TPS yang sama. Menurut pemohon terjadi di 142 TPS tersebar di 8 kecamatan, mohon dianggap dibacakan. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang didalilkan oleh pemohon berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam model C, kejadian khusus dan keberatan saksi di TPS-TPS yang dipersoalkan. File bukti T6 sampai bukti T13. Poin B, bahwa tidak benar daftar hadir pemilih di TPS tidak ditemukan dalam kotak suara. Bahwa sejak dari TPS hingga pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lahat maupun jajarannya Panwascam dan pengawas TPS tidak pernah mengeluarkan rekomendasi maupun putusan terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh pemohon tersebut. Poin C, tidak benar terjadi ketidaksesuaian pencatatan administrasi hasil penghitungan suara di TPS. Bahwa tidak benar terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan, hal mana dapat dilihat dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi terkait dugaan pelanggaran yang dalil oleh pemohon. Demikian juga dalam model C hasil KWK Bupati, data pengguna hak pilih telah sesuai dengan data jumlah surat suara yang digunakan. Bodi tidak benar pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa kotak pemungutan penghitungan suara dikirim dari TPS dengan pengawalan Panwas TPS dan petugas keamanan dan disimpan dan diawasi oleh pengawas keamanan serta dijaga oleh petugas kepolisian dan tugas keamanan lainnya, sehingga tidak benar dalil permohonan yang mengatakan bahwa ada kotak suara yang dihadirkan di pleno PPK dalam keadaan tidak tersegel. Bahwa terbukti tidak ada satupun rekomendasi Panwas Kecamatan yang disampaikan terkait dalil permohonan tersebut, karena saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya permasalahan. Terkait keberatan saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, termohon melalui PPK masing-masing telah meminta saran masukan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan. Dari setiap masukan dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh termohon. Ya, selebihnya dianggap dibacakan kalau tidak ada lagi. Dan selebihnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Sampai poin 10 pada petitum berdasarkan uraian sebagaimana di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 3308 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
Nomor urut 1 pasangan calon Julius Maulana ST dan Dr. Haji Budiarto SE MSI perolehan suara 73.442. 2. Burzazar Dubi dan Widya Ningsi SHMH perolehan suara 103950. 3. Haja Lidiawati Shut MM dan Haji Haryanto SEMM MBA perolehan suara 74.574. Total suara sah 251.966. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 176 Kabupaten Lahat. Dengan hormat bersama ini kami Burzazar Dubi dan Widya Ningsi dari Artemis Law Firm didapatkan kuasa bertanggal 13 Desember 2024. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum legal standing melebihi pasal ambang batas 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya permohonan kabur atau obscure libel. Adanya ketidakjelasan di dalam posita dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Yang pertama petitum angka 2 huruf C, angka 1 tutup kurung Kecamatan Lahat, di mana TPS 8 yang disebutkan Kelurahan Bandar Agung, TPS tersebut tidak ditemukan di dalam posita. Selanjutnya TPS 1, TPS 3, Desa Kelurahan Pagar Agung, TPS tersebut tidak ditemukan di dalam posita. TPS 2, Desa Kelurahan Giri Mulia, tidak ditemukan di dalam posita. TPS berapa tadi yang pertama? Yang pertama TPS 8 Desa Kelurahan Bandar Agung Yang Mulia. Terus? TPS 1, TPS 3 Desa Kelurahan Pagar Agung. Selanjutnya TPS 2 Desa Kelurahan Giri Mulia. Tidak ada di posita. Tidak ada di dalam posita Yang Apa Mulia. lagi? Cukup. TPS 1, TPS 2, TPS 4 Desa Kelurahan Arahan bukan berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur. Selanjutnya TPS 1, TPS 2 Desa Kelurahan Cempakawangi. TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat TPS melainkan berapa yang terakhir? Yang Mulia, maaf. Yang terakhir berapa? TPS 1, TPS 2 Desa Kelurahan Cempakawangi. Cempakawangi, apa yang terjadi? Bukan di Kecamatan Lahat Yang Mulia, tetapi di Kecamatan Merapi Timur. Apalagi? Petitum angka 2 huruf C, angka 5, Kecamatan Kikim Timur. Kecamatan Kikim, kenapa? Timur. TPS 2 Desa Kelurahan Sirah Pulau. TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur, melainkan di Kecamatan Merapi Timur. Apalagi yang dibantah selain Dianggap telah dibacakan Yang Mulia karena cukup banyak Yang Mulia. apalagi? Kalau tidak silakan Dalam petitumnya. pokok permohonan Pokok ada yang dibantah semua? dibantah semua Yang Mulia. Surat Bawaslu Kabupaten Lahat nomor 199/PP.01.0. Yang berupa rekomendasi ada dari Bawaslu? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Saudara ingin menjelaskan apa terakhir tadi? Bahwa surat tersebut bukanlah rekomendasi melainkan korespondensi atau surat jawaban. Yang nomor berapa? Di halaman 23. Nomor berapa suratnya? Nanti Surat- kita konfirmasi ke Bawaslu. Nomor 199/PP.01.02/K.SS //12/2024 Ya, tanggal itu bukan 16. rekomendasi. Iya Yang Mulia.
Ada lagi yang ditanggapi dari surat Bawaslu? Tidak ada yang mulia, kami lanjut yang mulia. Apalagi yang mau dibantah berkaitan dengan dalil? Terkait dengan dalil A, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama, bahwa di dalam posita pada huruf A ini pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang diklaim oleh pemohon telah secara tidak sesuai mengisi daftar hadir absensi di TPS yang disebutkan oleh pemohon. Lalu dari jumlah pemohon tersebut, penting pula pemohon menjelaskan berapa perolehan suara dari pemilih untuk pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3. Aspek paling penting yang juga tidak dijelaskan oleh pemohon adalah berapa suara pemohon yang hilang dari 8 kecamatan yang diklaim oleh pemohon memiliki persoalan absensi kehadiran pemilih. Selanjutnya jawaban terhadap dalil permohonan huruf B, bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya dan bahkan sudah diselesaikan. Selanjutnya, jawaban terhadap dalil huruf C, bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon terkait adanya saksi pemohon yang menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai, pemohon tidak mampu menjelaskan siapa yang menemukan, kapan terjadinya peristiwa, bagaimana terjadinya, dengan apa terjadinya, di mana lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa untuk persoalan teknis, administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jawaban terhadap Pak, sudah Pak, selebihnya dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia. Petitumnya Pak. Lanjut ke petitum rekan saya yang akan membacakan, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan petitum, berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, pihak terkait bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pemohon karena di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah. 3. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat 2. 4. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menerima dan mengabulkan keterangan pihak terkait untuk seluruhnya, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 3308 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya. Menetapkan hasil perolehan suara yang sah pada pemilihan Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 adalah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 3308 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat sebagai termohon di dalam perkara ini untuk segera menerbitkan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih dengan menetapkan pihak terkait sebagai calon terpilih hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ad bono. Terima kasih Yang Mulia.